Hola Mina, di video kali ini saya akan bahas tentang asal-muasal iblis dan bagaimana para iblis di dunia Black Clover berkembang biak atau tercipta. Iblis menjadi salah satu ras terjahat yang ada di Black Clover. Bahkan tidak hanya di Black Clover, di manga lain dan kehidupan nyata pun iblis merupakan ras yang sangat jahat. Saat ini iblis menjadi villain utama Asta dan kawan-kawan. Sudah banyak iblis yang diperkenalkan dan muncul di hadapan Asta dan kawan-kawan, seperti Libe, Zagreed, Megicula, Lilith, Naamah, Lucifero, dan Adramelech. Ada juga iblis yang sudah disebutkan tapi belum muncul, seperti Beelzebub dan Astaroth. Yuki Tabata sendiri sejauh ini selalu menciptakan karakter iblis-iblisnya berdasarkan referensi dari demonologi, terutama iblis penghuni pohon klipot. Contohnya seperti Lucifero atau Lucifer, Beelzebub, Astaroth, Adramelech, Lilith, dan Naamah. Tapi selain itu ada juga beberapa iblis yang Yuki Tabata ciptakan sendiri, seperti Zagreed, Megicula, dan juga Libe. Iblis sendiri tinggal di dunia bawah yang memiliki 7 tingkat yang terhubung dengan pohon klipot. Semakin bawah tingkatnya, semakin besar kekuatannya. Iblis pun dibagi menjadi 4 kategori, yaitu iblis tingkat rendah, iblis tingkat menengah, iblis tingkat tinggi, dan juga iblis tingkat tertinggi. Nah, kita pasti penasaran lalu bertanya-tanya bagaimana para iblis itu bisa ada dan menghuni dunia bawah. Apakah mereka terlahir sama seperti manusia dengan seorang ibu yang melahirkan mereka? Ataukah mereka terlahir dengan cara berbeda? Kita akan coba cari tahu. Tapi sebelum pembahasannya dilanjut, Mimin mau minta dukungannya untuk channel kedua Mimin. Nama channelnya Toynesia, channel yang dibuat khusus untuk anak-anak. Jadi bagi kalian yang punya anak, adik, keponakan, sepupu, dan cucu, bisa bantu subscribe dan tonton videonya. Untuk linknya sudah dicantumkan di deskripsi dan juga kolom komentar. Oke, terima kasih banyak Mina. Dalam cerita Black Clover sendiri tidak pernah dijelaskan atau diberikan petunjuk bahwa seorang iblis itu memiliki ikatan keluarga dengan iblis lainnya, terutama ikatan keluarga anak dengan orang tua. Kita hanya pernah diperlihatkan ikatan sebuah iblis dari 2 iblis kembar, Lilith dan Naamah. Itu pun tidak dijelaskan mereka kembar karena bersaudara atau kembar hanya karena mirip dan setipe dari segi wujud fisik dan juga kemampuannya. Selain itu, kita tidak pernah diperlihatkan ada seorang iblis memiliki anak atau bahkan memiliki orang tua. Dari hal ini sedikit mengerucutkan opini kita bahwa seorang iblis itu kemungkinan tidak dilahirkan seperti manusia normal pada umumnya. Mereka memiliki cara lahir tersendiri. Sebenarnya ada sedikit petunjuk tentang bagaimana iblis itu lahir. Tepatnya ada pada chapter 281 saat sejarah iblis kuno kerajaan Spade diungkap. Di sana dikatakan bahwa iblis adalah sebuah keajaiban yang lahir dari kebencian manusia dan juga kekuatan dari dunia bawah. Memang yang dikatakan di sana tidak merujuk langsung kepada iblis seperti Lilith, Naamah, dan iblis-iblis lainnya. Tapi penjelasan itu lebih menitik beratkan kepada demon atau sejenis iblis kuno. Karena dalam dunia Black Clover ada 2 jenis tipe iblis. Pertama, demon sejenis monster raksasa atau iblis kuno. Dan kedua, devil seperti Lilith, Naamah, Adramelech, Lucifero, dan lain-lain. Jika mengacu kepada petunjuk ini, bisa dikatakan iblis bisa saja tidak dilahirkan seperti manusia pada umumnya. Bisa jadi mereka memang perwujudan energi jahat dari manusia dan entitas lainnya yang terkumpul di dunia bawah lalu menjelma menjadi sosok iblis. Dalam sebuah mitologi pun, iblis sebenarnya hanya sebuah nama lain dari roh jahat. Roh jahat ini berasal ketika Tuhan menciptakan mereka sebagai malaikat. Malaikat adalah roh suci yang diciptakan Tuhan dan masih menjadi bagian dari kerajaan Tuhan saat itu. Tapi suatu ketika para malaikat melakukan pemberontakan melawan Tuhan, hingga akhirnya mereka diusir dari surga dan turun menuju bumi. Mereka sekarang hidup di alam spiritual bumi, menjadi seorang iblis yang terus melakukan pemberontakan melawan Tuhan dan juga umat Tuhan dengan cara menggoda umat manusia supaya berada di jalan iblis. Dari petunjuk ini pun bisa dikatakan para iblis ini diciptakan lagi-lagi tidak seperti manusia pada umumnya. Mereka diciptakan langsung oleh Tuhan. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah setelah diciptakan Tuhan, mereka berkembang biak seperti manusia? Sebelumnya disebutkan bahwa iblis adalah malaikat yang diusir dari surga. Malaikat sendiri merupakan jiwa yang sangat berkembang. Jiwa adalah kesadaran, dan kesadaran diri seseorang sama sekali tidak bergantung pada tubuh. Oleh karena itu, sebuah jiwa tidak bisa dikatakan hidup seperti dalam organisme biologis. Artinya, jiwa tidak memiliki jenis kelamin. Jiwa tidak kawin untuk menciptakan jiwa lain. Sang penciptalah yang menciptakan jiwa-jiwa itu, bukan jiwa yang menciptakan jiwa lain. Ini berarti para iblis seperti Lucifero, Beelzebub, dan lain-lain tidak mungkin dan tidak seharusnya bisa memiliki anak secara biologis. Tapi masalahnya ada versi berbeda dalam demonologi, di mana Lucifer ternyata memiliki seorang istri bernama Lilith. Lilith dikatakan sebagai seorang ibu dari ratusan
bahkan ribuan makhluk-makhluk jahat atau iblis. Lilith ini dalam beberapa kepercayaan pun memang sering dikait-kaitkan sebagai seorang ibu dari para iblis-iblis jahat. Jika mengacu kepada petunjuk ini, berarti iblis bisa saja melahirkan seorang anak dan terus-menerus berkembang biak seperti manusia. Tapi pertanyaannya, apakah di dunia Black Clover sama? Kita sudah tahu di dunia Black Clover ada karakter iblis bernama Lilith dan juga Lucifer, atau jika dalam Black Clover bernama Lucifero. Lalu apakah mereka benar-benar suami istri? Jawabannya jelas tidak. Hal itu terbukti dari ucapan Lilith dan Nama ketika mereka tertarik kepada Dante. Tapi saat itu Lilith mengatakan bahwa Dante adalah mainannya Lucifero. Dari ucapannya itu, Lilith tidak memperlihatkan bahwa Lucifero adalah iblis yang dekat dengannya, karena dia memanggil Lucifero hanya dengan sebutan Lucifero saja, tanpa ada embel-embel san atau sama. Yukita Bata sendiri kemungkinan melakukan improvisasi terkait referensi yang dia ambil dari demonologi dan mitologi itu. Dia tidak serta-merta menyerap semuanya dan menuangkannya mentah-mentah ke dalam cerita. Kesimpulannya, walaupun dalam demonologi dikatakan bahwa iblis bisa memiliki anak dan bahkan melahirkan layaknya manusia pada umumnya, tapi dengan tidak adanya bukti di dalam cerita yang menyebutkan bahwa ada iblis yang memiliki anak, ditambah ada bukti bahwa demon diciptakan dari energi negatif atau energi kebencian manusia. Jadi saya berspekulasi bahwa iblis di dunia Black Clover tidak berkembang biak secara biologis layaknya manusia pada umumnya. Mungkin caranya sama seperti demon, mereka terlahir dari energi kebencian manusia, atau mereka memiliki cara lain untuk berkembang biak yang hingga saat ini masih belum ada petunjuknya seperti apa. Yang jelas, dengan adanya sosok Libe kecil yang dulu dibully, ini menandakan bahwa para iblis memang berkembang biak dan bahkan tumbuh berkembang menjadi dewasa. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain tentang asal-muasal iblis? Dan bagaimana cara mereka berkembang biak lalu tercipta? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itulah pembahasan tentang asal-muasal iblis yang ada di dunia Black Clover. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.